Ya. Pak Bianto, di depan layar ada Bapak Dr. Andes Sosiawan, beliau dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai panelis, dan Ibu Sekda, Ibu Dr. Andalani Dwi Rezeki, MM, yang juga sebagai panelis, yang nanti akan memberikan tanya jawab kepada Pak Kadis. Dan mekanismenya Pak Kadis nanti ada waktu 5 menit untuk paparan. Mohon disampaikan yang inti, singkat, padat, dan pesan tersampaikan. Di depan ada layar timernya itu, monggo bisa menjadi panduan. Nanti beliau-beliau akan ada alokasi waktu 10 menitan untuk tanya jawab. Kita bisa mulai, Pak Sosiawan, Bu Sekda. Waktu Pak Kadis Perindakop, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sosiawan selaku PPID Provinsi Jawa Tengah, Komisi Informasi Jawa Tengah, Bu Sekda, dan Pak Hosi selaku moderator. Pertama-tama tidak ada mukadimah, langsung saja kami apa yang akan kami sampaikan bahwa profil Dinas Disperindakop dan UKM. Dinas Perindakop UKM ini adalah dinas yang menaungi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, UKM, dan unsur-unsur pemerintah daerah sebagai termasuk di dalamnya adalah koperasi dan pasar. Tahun 2020 kami mendapat alokasi anggaran 19 miliar. Kemudian jumlah pegawai terdiri dari pegawai negeri 63 dan non PTT dan PTT jumlahnya 142. Lanjut. Jadi perumusan kebijakan terkait dengan tugas kami, teknis, kaitannya dengan teknik industri, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, dan UKM. Kemudian penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang industri, perdagangan, juga pengelolaan pasar, koperasi, dan UKM. Kemudian di bidang pembinaan pelaku usaha, kami juga melakukan pembinaan terhadap industri, perdagangan, pengelolaan pasar dan UKM yang ada di dinas kami. Kemudian yang lain kami belum ada UPT, mudah-mudahan tahun-tahun ke depan untuk pelayanan di pasar itu lebih baik. Lanjut. Kemudian visi misi kami di Dinas Perindakop itu ada 2 misi yang kami lanjut saja, 2 misi. Ya, ini visi kami ini ada visi misi 2 dan misi 3. Yang pertama adalah sumber daya, yang kedua kita mendukung kegiatan perekonomian pengembangan ekonomi di Kabupaten Batang. Lanjut. Prioritas program adalah wirausaha baru, program koperasi, kemudian perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, dan penanganan pedagang. Lanjut. Nah, ini anggaran kita selama 3 tahun. Kami sampaikan di sini 13, 12, sampai 19. Oke, lanjut. Bisa. Baik. Komitmen kami di misi Bupati adalah percepatan wirausaha baru, peningkatan jumlah peranan koperasi, kemudian peningkatan pelayanan pasar yang responsif dan baik, peningkatan pelayanan dan peningkatan hukum kemeteorologian, penegakan hukum meteorologi. Kemudian penyelenggaraan PPID, yaitu kami mengadakan kegiatan badan publik, membentuk struktur fungsi kelembagaan, menyediakan kotak saran, menyediakan formulir, adanya maklumat pelayanan publik, penguatan PPID, inovasi, ada beberapa hal, klinik bisnis, ID, cinta produk Batang, Disperindakon dan UKM, Psikopi Darat, sistem informasi harga kebutuhan pokok, dan pasar online. Lanjut. Nah, ini yang ada di dinas kami, lanjut saja. Ini ada slide-slide
foto-foto yang ada kita lakukan, sudah kita lakukan, klinik bisnis seperti apa, input outputnya sudah di situ sudah ada semuanya. Kemudian dilanjut aja. Nah, ini kotak saran, kemudian yang ada di tempat kami, manakala ada saran-saran, ini formulir yang harus dilakukan bagi Bapak Ibu sekalian yang minta pelayanan publik. Lanjut, ini maklumat pelayanan publik di kami. Nah, ini kami melakukan TERA untuk menguji meteorologi terhadap layanan konsumen. Agar konsumen tidak tertipu, kita SPBU harus kita TERA tiap tahunnya. Oke, lanjut. Nah, ini diskusi terkait dengan pelayanan publik dengan stakeholder. Oke, lanjut. Ini rapat-rapat dalam rangka mendukung pelayanan publik di dinas kami dalam rangka membuat pelayanan lebih maksimal. Lanjut. Ini juga pengadaan sosialis juga reforma birokrasi disiplin Indako. Dan ini yang kita lakukan seperti ini. Kemudian inovasi-inovasi yang kita lakukan adalah seperti ini. Lanjut saja. Lanjut. Nah, ini informasi harga pelayanan kita terhadap orang yang mau ke pasar dan sebagainya. Lanjut. Ini klinik bisnis kami. Ini juga sebagai tempat yang dipakai untuk kita. Oke, saya kira itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini dalam bisa membantu dalam rangka tanya jawab. Mudah-mudahan bisa berkembang. Nah, ini termasuk kegiatan-kegiatan kami. Saya kira itu, Pak Osi. Karena waktunya cepat, mohon maaf, kami tidak bisa menayangkan semuanya. Turun. Terima kasih Pak Kadis Perindakop. Sudah menyampaikan paparan. Mungkin dari panelis Sekda ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Terima kasih. Yang kami hormati Pak Sosiawan, Pak Ozi, dan Pak Bianto selaku PPID pembantu pada Disperindakop dan UKM. Tadi saya melihat sedikit terkait dengan anggaran ya, tadi ada anggaran kurang lebih 19 miliar sekian di tahun 2021 ini. Saya ingin tanya, apakah dari anggaran tersebut ada kegiatan yang mendukung keterbukaan informasi publik khususnya di masa pandemik ini? Itu yang pertama, atau mungkin dijawab dulu ini yang pertama itu. Dari anggaran 19 miliar, apakah ada kegiatan yang mendukung keterbukaan informasi publik di masa pandemi ini? Monggo. Oke, jadi begini Bu, untuk mendukung kegiatan pelayanan publik, anggarannya mohon maaf, kami belum ada, terus terang saja, karena ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan hanya untuk kegiatan yang sifatnya mendesak dan prioritas saja. Mohon maaf, Bu. Ya. Tadi ada beberapa inovasi ya, diantaranya klinik klinik bisnis. Ya. Ini sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu tujuan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi begini Bu, klinik bisnis kita ini kita bangun dan sudah bermanfaat dan sudah kita lakukan, dan semua masyarakat di UKM, koperasi, industri, dan bidang perdagangan sudah mengetahui bahwa kita itu ada layanan kaitannya dengan klinik bisnis. Ini Bu yang sudah bisa diakses oleh masyarakat. Dan kita dilewatkan lewat web atau Instagram maupun Facebook. Jadi informasi-informasi ini kami sampaikan secara online begitu Bu. Jadi agar lebih cepat ke masyarakat. Apakah masyarakat ini sudah menerima manfaat dengan adanya klinik bisnis ini, khususnya yang terkait pemberian informasi perindustrian, perdagangan, dan yang lain-lain? Apakah masyarakat ini sudah memanfaatkan adanya inovasi dari klinik bisnis ini? Jangan-jangan hanya dipasang, kemudian hanya diketahui saja, tapi manfaatnya kurang untuk masyarakat. Ini jangan sampai seperti itu. Monggo disampaikan secara singkat
manfaat yang disampaikan kepada masyarakat. Matur nuwun Bu. Jadi kita dengan adanya klinik bisnis ini adalah sebetulnya begini. Awal-awal kita membuat ini adalah dalam rangka percepatan kaitannya dengan layanan kita terhadap usaha yang ada di Kabupaten Batang. Yang pertama yang berdampak terhadap COVID, misalnya UKM dan IKM, dan kita sudah memanfaatkan ini sampai sekarang layanan kita itu terhadap UKM itu sampai 95.000. Kemudian koperasi juga kita layani di sini. Mereka mau apa? Mau mendirikan koperasi, mau reorganisasi, kemudian mau RAT dan sebagainya itu sudah dilayani di sini. Kemudian dari bidang pasar misalnya ada masukan-masukan dari pedagang pasar, Pak, saya ini di sini, saya di komplain sama satpam, saya tuh dodolannya di sini, padahal tempatnya juga saya terbatas, saya mohon tempat di mana. Nah, ini juga kita layani sebaik mungkin agar mereka sebagai pedagang juga terbantu dengan adanya layanan bisnis ini, klinik bisnis itu. Itu Bu yang perlu kami sampaikan secara singkat saja. Ini sudah bermanfaat dan manfaatnya sudah bisa dirasakan. Apakah semacam ada survei kepuasan masyarakat dengan adanya klinik bisnis ini? Artinya masyarakat terbantu dengan adanya klinik bisnis, bisa menyampaikan misalnya ada permasalahan di lapangan seperti yang tadi disampaikan Pak Bianto ini. Apakah misal ini dengan adanya klinik bisnis ini berapa orangkah atau berapa pedagangkah itu setiap bulan yang memanfaatkan klinik bisnis ini? Rata-rata itu sekitar berapa? Jadi kalau kami rata-rata Bu, kalau rata-rata itu setahun itu mungkin lebih dari 10.000 Bu. Dari awal Bu, 10.000 termasuk layanan IKM. Karena mereka itu juga enggak, maksud saya bukan pelayanan UKM-nya, pelayanan inovasi klinik bisnis tadi itu loh. Dimanfaatkan oleh masyarakat, seberapa banyak masyarakat yang memanfaatkan itu? Kalau pelayanan masyarakat itu rata-rata sebulan itu 25 orang. Terbagi dari UKM, kemudian koperasi, industri, dan perdagangan. Berarti itu sudah termanfaatkan oleh masyarakat ya, sudah bermanfaat, panjenengan bisa memberikan informasi kepada masyarakat lewat klinik bisnis ini, bisa berkomunikasi dengan masyarakat lewat klinik bisnis ini ya Pak ya. Nanti coba lain waktu nanti dibuat semacam survei manfaat dari klinik bisnis ini. Yang memanfaatkan itu berapa orang, unsurnya dari mana saja, per hari, per minggu, per bulan itu dibuat semacam survei singkat saja, tidak perlu dengan orang lain, tapi dari PPID-nya Disperindakob sendiri, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kami ingin tahu Pak Bianto selaku PPID pembantu ya, selaku Kepala Disperindakob UKM ini, apakah berperan aktif dalam memanfaatkan ataupun dalam melaksanakan tugas di PPID pembantu ini. Tugas dan tanggung jawab Pak Bianto selaku PPID pembantu itu apa? Singkat saja, saya hanya ingin tahu panjenengan itu berperan apa atau hanya ngendelke dari adminnya saja. Monggo Pak Bianto. Oke. Yang pertama, saya berperan aktif Bu. Kalau ada bisa langsung ketemu saya, bisa langsung saya sampaikan. Biasanya ada juga yang lewat sekretariat, tapi kadang-kadang juga ada yang lewat langsung ke kami sekaligus memberikan formulir tadi. Bagaimana Pak, saya mau begini-begini. Nah, ini wujud kami dalam melayani masyarakat dalam rangka penyebarluasan PPID apa yang dilakukan tupoksi kami terhadap layanan kami terhadap masyarakat. Jadi itu ada kerumunan Pak Bianto, nyun sewu itu dari layar kok ada kerumunan, ada pelayanan apa ini? Ini dulu Bu, pada waktu kami di tiap hari ada 5.000 BPUM Bu dari masyarakat Bu. Iya. Dan kami diingatkan oleh Satgas COVID untuk kita harus menata, kemudian jaraknya harus diatur itu pada waktu itu.
Iya, itu sangat tidak prokes ya, tidak melaksanakan prokes itu saya lihat tadi kerumunan. Satu lagi Pak, adakah informasi yang dikecualikan dari Disperindakob ini? Iya. Kalau yang dikecualikan ada Bu di tempat kami kegiatan yang diperkecualikan. Yang pertama terkait dengan SPJ. Kemudian ada surat-surat yang sifatnya juga ada surat-surat yang secara rahasia yang datangnya dari kejaksaan maupun Polres. Kemudian ada juga data-data pribadi tentang kepegawaian. Ini yang saya rahasiakan sehingga tidak dimasukkan di pelayanan publik. Sudah dibuatkan ketetapan ataupun keputusan dari PPID Pembantu, dari Kepala Disperindakob? Tiap tahun Bu, kita menetapkan Bu SK-nya tiap tahun. Kalau ada ditunjukkan, saya ingin tahu jenisnya apa saja. Ada enggak? Tidak, mohon maaf, enggak bawa Bu, maaf. Bawa, iya. Untuk diperjelas ya Pak, SPJ yang dikecualikan itu SPJ yang mana? Apakah semua SPJ atau dari hanya yang tahun berjalan saja? Itu ada ketentuannya. Tidak semua SPJ dikecualikan, ya. Untuk tegas nanti di keputusan Kepala OPD. Ngerti Bu. Jadi kalau yang SPJ yang belum dipublish, belum diperiksa atau yang dalam diaudit tahun berjalan, nah itu termasuk yang dirahasiakan. Yang jadi dikecualikan. Betul. Yang masih dikecualikan tidak kami sampaikan kepada publik, kecuali kalau sudah nanti di pemeriksaan ada dari BPK, kemudian dipublish oleh pemerintah daerah, baru kami bisa menyampaikan. Ngerti Bu? Saya kira cukup Pak Moderator. Terima kasih Pak Bianto. Terima kasih Bu Sekda. Waktu masih 30 detik. Berikutnya, monggo Pak Sosiawan, dipersilakan. Matur nuwun Pak Osi. Saya melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Bu Sekda ya. Saya kira itu semua pertanyaan yang perlu dielaborasi lebih jauh itu. Jadi apa yang kita lakukan untuk menyampaikan informasi-informasi publik terkait dengan pelayanan kita, itu memang harus kita pastikan efektivitasnya. Ya, harus kita pastikan kemanfaatannya. Maka tadi Bu Sekda juga bertanya apakah sudah diukur indeks kepuasannya. Ini sangat penting untuk mengukur ya. Sehingga kita bisa mengevaluasi apakah kekurangan informasi publik. Suara saya tidak terganggu ya? Betul, Pak. Apakah semua bentuk informasi publik yang kita sampaikan itu betul-betul tepat sasaran, betul-betul efektif, betul-betul bermanfaat ya untuk kepentingan publik. Jadi saya kira itu catatan pertama yang bagi saya sangat penting untuk diperhatikan Pak Kepala Dinas ya. Jadi karena ini perangkat daerah yang sangat penting ya. Cakupannya sangat luas. Dengan punya tugas yang range-nya itu luas sekali. Ya. 3 menteri Bapak. Diatur. 3 menteri. Ya, sehingga kunci utamanya itu memang bagaimana dinas ini melakukan upaya-upaya penyampaian informasi publik itu sebaik mungkin, seefektif mungkin, setepat mungkin. Ya. Nah, ini di antara aplikasi-aplikasi sebagai bentuk atau cara berkomunikasi penjenengan dengan publik untuk menyampaikan informasi publik. Sesungguhnya poinnya di mana nih? Atau di antara sarana tadi, di antara tools, di antara aplikasi itu yang menurut Bapak itu paling efektif atau mungkin ada lagi rencana atau program baru yang mungkin bisa dipakai untuk melengkapi atau menyempurnakan ya aplikasi-aplikasi yang ada ini atau bagian dari aplikasi yang masih perlu ditambah lagi dalam hal penyampaian informasi publiknya. Bisa nggak diceritakan atau disampaikan sekedar evaluasi untuk kita? Jadi ada beberapa informasi publik yang perlu kami sampaikan. Yang pertama kita dengan media online, Pak.
kita ada website kaitannya dengan termasuk Instagram dan sebagainya. Itu untuk mempermudah saja Pak sebetulnya. Kemudian kita sudah membuat juga marketplace Pak, kaitannya dengan UKM yang nanti bisa melakukan pengadaan barang dan jasa lewat LPPK. Kemudian selama ini terus pundi? Jadi Bapak, Yang marketplace-nya terus pundi? nah, menikah Bapak saya matur, marketplace kita itu sudah tersusun. Kita sudah ada 100 UKM yang masuk di marketplace. Namun demikian, kami belum bisa connect. Nah, ini nanti kami sudah diutus Bu Sek ini untuk mengonekkan dengan marketplace yang ada di Kominfo, Pak. Jadi nanti bisa disebarluaskan dan kita koordinasi nanti dengan BBJ LPSE terkait dengan layanan terhadap UKM agar bisa nanti mereka itu bisa mengikuti pengadaan barang yang ada di kabupaten. Ngerti Pak? Selama ini kita OPD itu membelinya secara langsung Pak, secara langsung sehingga tidak terdeteksi di LKPP, kemudian di Kominfo, kemudian dari BPJ. Namun demikian kami sudah berkoordinasi karena kami juga harus mempercepat agar tahun 2022 harapan kami Bapak ini layanan kita terhadap UKM agar pengadaan barang dan jasa itu juga UKM bisa memanfaatkan pelayanan ini Pak terhadap UKM yang ada di Kabupaten Batang. Itu Pak, itu salah satu contoh saja Pak yang bisa kami lakukan. Ngaten Bapak. Kalau selama ini Pak Kadis, bentuk keaktifan masyarakat ya di dalam permohonan informasi, apakah masih ada yang secara manual atau secara fisik datang ke kantor atau semua hampir lewat online semua? J Pak, karena Batang ini jadi kami ada dua Pak, kami tadi yang pelayanan publik itu yang ada online dan datang langsung. Nah, yang datang langsung juga banyak juga Pak, masih banyak. Namun demikian yang terbanyak itu biasanya di UKM Pak, karena situasi kondisi saat ini seperti ini Pak. Pak saya itu begini, bisa jualan di mana? Saya harus di mana? Saya harus. Nah, kemudian kemarin juga Pak Bupati membuka Pak cinta produk Cinta Produk Batang yang kaitannya dengan produk-produk yang ada di Batang, yang kemudian kita kemas dengan layanan masyarakat yang peduli UKM, Pak. Jadi begitu, Pak. Jadi harapan kami UKM-UKM ini dalam situasi pandemi itu tidak bisa bergerak, Pak. Nah, kemudian kita OPD itu diharapkan juga beli produk Batang. Kemudian semua OPD diminta seperti itu. Kemudian di DPR, kemudian di perbankan yang ada, dinas vertikal juga kita datangi semua UKM seperti itu Pak. Kita mempermudah mereka agar dia bisa masuk ke ranah publik dan ranah kantor-kantor Pak Nun Sewu Pak. Ngeten Pak. Ya, berikutnya Pak Kadis, selama ini yang dilakukan oleh dinas ini dalam rangka melakukan evaluasi secara internal ya, ada nggak mekanisme internal ya mengevaluasi layanan informasi publik, mengevaluasi pelayanan-pelayanan yang terkait dengan tupoksinya? Ini biasanya diinisiasi langsung oleh Pak Kepala Dinas atau ada bagian tertentu yang mengevaluasi, termasuk sarana-sarana komunikasi publiknya ini? Ada enggak forum-forum atau mekanisme internal yang melakukan evaluasi? Ya, kalau di mekanisme di kami begini Bapak, kami sampaikan terkait dengan layanan publik, terutama yang kadang-kadang ada sesuatu yang kadang-kadang jadi PR Pak, jadi pikiran kita. Pelayanan mereka yang kadang-kadang membuat surat, mohon maaf Pak ya, saya menyampaikan ini ya, mohon maaf, misalnya dari notaris, kemudian mereka kaitannya protes
terkait dengan apa ya, layanan koperasi, kemudian bagi anggotanya. Nah, mekanisme di dalam kami mengumpulkan dari bidang koperasi, kemudian karena sekretaris di situ juga terlibat di PPID juga, kami sampaikan bahwa ini ada surat seperti ini. Bagaimana nanti kita mengantisipasi, termasuk kita buka, karena mereka kalau pakai surat harus dijawab dengan surat, Pak. Nah, prinsipnya begitu, Pak. Kita surat. Di samping itu juga bisa datang audiensi langsung, kan ngeten, Pak. Tapi dengan saat ini karena situasi seperti ini ya prokes, tetap pakai prokes sih, Pak. Kita juga menyampaikan begitu. Silakan kalau mau ke kantor kita batasi, Pak, jumlahnya, Pak. Maksimal 5 orang misalnya dari beberapa hal. Termasuk LSM, Pak, kadang-kadang juga masuk ke kantor kami, Pak. Jadi minta apa informasi dan yang sesuai dengan apa yang kami sampaikan. Ngeten, Bapak. Kalau yang menangani PPID pembantu di Dinas Pendidikan ini bagian apa ya? Di sekretariatan, Pak. Sekretariatan ya, nggak ada humas atau apa ya? Kalau kami di sekretariat di Umpek, Pak. Oh, di bagiannya Umpek nih. Karena ada hanya 3, Pak. Perencanaan, kemudian Subbag Keuangan dan Subbag Umpek. Lah ini yang Umpek itu yang semuanya masuknya kalau nggak di sana sini masuknya Umpek, Pak. Jadi ini termasuk dengan Busekdinnya, Pak. Matur nuwun, Pak. Nah, terkait dengan inisiasi untuk membuat aplikasi atau membuat sarana-sarana yang dipakai untuk informasi publiknya ini biasanya muncul dari mana? Apakah dari bagian Umpek atau ini ada mekanisme di internal atau dari Bapak selaku kepala dinas atau Gus Pendidik? Siapa? Aplikasi ini. Jadi begini, Bapak. Ya. Jadi dari masing-masing bidang itu kan mengusulkan, Pak, inovasi dan kreativitas masing-masing. Tiap tahunnya juga kami Pak, apa yang kira-kira bisa untuk mempermudah layanan. Walaupun misalnya tidak harus pakai aplikasi, Pak. Memudahkan itu apa yang offline langsung ketemu, tapi yang mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Jadi masing-masing bidang, Pak. Misalnya kita kan ada 4 bidang, Pak. Bidang koperasi dan UKM, bidang perdagangan, kemudian bidang pasar dan PKL, kemudian ada bidang industri. Nah, semuanya kita coba tahun besok apa yang mau kita sampaikan untuk melayani masyarakat agar memudah mereka itu kita layani dan bisa maksimal dan tidak mereka merasa puas, Pak, di kita layani itu, begitu, Pak, maksud Bapak. Itu tadi sebetulnya maksud saya kenapa perlu di internal badan publik ini punya mekanisme baku, punya mekanisme internal yang secara rutin melakukan evaluasi terhadap semua bentuk, semua model cara kita menyampaikan informasi publik. Ya, jadi saya setuju tadi Bu Sekda, ini sangat penting penjenengan bisa mengukur termasuk di situ seberapa efektif, ya, seberapa puas masyarakat menerima layanan kita. Itu harus ada sistem yang secara baku terus kita lakukan secara periodik. Saya kira ini catatan penting, Saya tertarik, Pak. Background-nya Bapak ini yang belakang, Bapak. Semar ini loh, Pak. Ini menunjukkan bahwa Pak Sosiawan ini selaku sang Pak Momong. Oke, Pak. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Cekap, Pak Sos. Terima kasih. Waktu juga sudah habis. Matur nuwun Bu Sekda, Bu Pak Sos, dari Diskominfo sudah selesai. Disperindak, mohon maaf, Dakop sudah selesai. Pak Kadis, apa yang tadi disampaikan panelis, baik Pak Bu Sekda maupun Pak Sosiawan, catatan-catatan bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi referensi Pak Kadis untuk perbaikan di OPD maupun dari layanan PPID-nya. Terima kasih sudah hadir bersama rombongan. Semoga tetap sukses. Amin. Dipersilakan untuk meninggalkan ruang acara.
bisa transit dulu atau mau langsung kontur, langsung tenis juga bisa. Terima kasih. Oke Pak, mohon maaf sebenarnya semuanya, Bu Sek, Bu Pak Sos. Mohon izin untuk persiapan OPD berikutnya. Pak Rahmat. Materi gambar. Tak kira mau Pak Ali dari ini. Wah, gedungnya luar biasa. Gedungnya. Ardi sudah siap? Mohon izin Pak Sosiawan dan Bu Sekda hadir, Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Batang, Bapak Dr. Rahmat NF Nurul Fadilah SPD MSI. Waduh, Rahmat Nur Fadilah SPD MSI. Pak Rahmat, perlu kami sampaikan. Yang pertama di layar ada Pak Sosiawan dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dan ada Bu Sekda, Bu Dr. Andalani Dwi Rezeki MM. Beliau nanti akan menjadi panelis dan akan menyampaikan tanya jawab terkait dengan PPID ini. Kemudian perlu saya sampaikan juga mekanismenya, Pak Rahmat punya waktu 5 menit untuk paparan, dimanfaatkan sebaik-baiknya waktunya, dan Bapak dan Ibu panelis nanti akan mengajukan pertanyaan masing-masing beliau waktu 10 menit. Begitu Pak Rahmat, di depan ada timer untuk acuan dalam penyampaian materi. Kita mulai Pak Sosiawan dan Bu Sekda ya. Waktu persilakan Pak Rahmat, monggo Pak Adis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yosi selaku moderator. Selamat pagi untuk Pak Sosiawan. Selamat pagi juga untuk Ibu Sekda. Baiklah, kami sampaikan, kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang akan menyampaikan tentang keterbukaan informasi publik yang ada di dinas kami. Lanjut, halaman 3. Dipahami bersama bahwa Dinas Perpustakaan Kabupaten Batang sebagai lembaga pemerintah dituntut untuk bisa melaksanakan pelayanan publik yang prima, kompeten, transparan, dan berintegritas, yaitu dengan cara menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Lanjut, sejalan dengan itu maka halaman 6, slide 6. Sejalan dengan itu maka di Dinas Perpustakaan juga dibuat struktur PPID pembantu sebagaimana dalam tangkapan layar yang diketuai oleh Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dibantu dengan Sekretaris PPID pembantu yaitu Kasbag Umpek, dan dibantu lagi oleh 3 bidang. Bidang layanan dipegang oleh di bidang perpustakaan, bidang pengaduan dipegang oleh bidang Kearsipan, dan bidang pengolahan data dipegang oleh Kasbag Program dan Keuangan. Lanjut. Slide ke-8, halaman 8. Untuk meneguhkan komitmen tersebut, maka kami bersama-sama mewujud itu melalui sebagaimana tadi kita sampaikan, yaitu membentuk PPID pembantu, kemudian mengelola website, penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta menyusun SOP. Jadi dalam rangka meneguhkan komitmen kami, maka kami bentuk PPID pembantu, kemudian mengelola website, penguatan peningkatan kapasitas kelembagaan, dan menyusun SOP terkait informasi publik.
Lanjut, slide ke-13. Adapun kemudian website yang kami sediakan untuk diisi keterbukaan publik, yaitu baik bersifat informasi terbuka yang bersifat berkala. Kami sampaikan di sana sejak informasi publik, informasi tentang profil badan publik sampai dengan informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa yang kami masukkan di dalam website kami. Di samping itu juga ada informasi yang setiap saat kita sampaikan di sana. Slide kelima, daftar informasi publik sampai dengan catatan atas laporan keuangan. Lanjut, slide ke-6. Samping ada informasi yang terbuka, ada informasi yang kita kecualikan, yaitu informasi yang dikecualikan sebelum adanya permohonan informasi, kemudian 2 informasi yang dikecualikan yang muncul manakala ada permohonan informasi, dan 3 informasi yang dikecualikan karena adanya sengketa. Lanjut. Slide 18. Inilah Bapak Ibu sekalian, bisa kita Pak panelis yang kami hormati, informasi yang ketiga yaitu yang bersifatnya serta-merta yang ada di website kita dan beberapa tadi yang telah kita tayangkan. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Batang, Pak Rahmat. Waktu masih ada sisa. Dipersilakan Pak Sosiawan terlebih dahulu. Ada hal yang disampaikan. Nggih, matur nuwun Mas Osi. Pak Kepala Dinas, Pak Rahmat yang saya hormati. Halo. Ya, ini kita semua memahami ya bahwa aspek keterbukaan informasi ini menjadi kunci keberhasilan sebuah badan publik dalam menjalankan tupoksinya di tengah-tengah masyarakat. Mungkin bisa diceritakan, ya, disampaikan pada kami bagaimana Disperpuska ini menempatkan aspek informasi publik dan keterbukaannya dalam rangka mendukung atau menunjang kesuksesan dalam menjalankan tugas ini. Monggo Pak Rahmat, barangkali ini pandangan atau penilaian Anda pribadi ya. Terima kasih Pak Sosiawan. Jadi betul kita sebagai badan publik, apalagi kami juga bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka keterbukaan informasi publik ini sungguh menjadi penting untuk bisa kita lakukan karena perpustakaan juga merupakan pusat informasi. Perpustakaan kemudian tidak akan bermanfaat jika itu tidak digunakan oleh masyarakat. Untuk bisa dimanfaatkan tentu kita harus bisa menyampaikan secara baik kepada masyarakat, termasuk bagaimana jam layanan itu dilakukan. Sehingga berbagai media kita tempuh, karena kita di samping punya website, kita juga punya media sosial lainnya, kita punya Facebook, kita punya Instagram, kita juga punya YouTube. Melalui media sosial itulah kita mengkomunikasikan berbagai kegiatan, sejak dari jam layanan kapan dibuka, maupun kegiatan-kegiatan praktek terkait dengan perpustakaan. Sehingga dengan demikian harapannya antara keterbukaan informasi publik ini menjadi satu kesatuan dengan bagaimana kita melaksanakan kegiatan yang ada di perpustakaan. Demikian Pak Sosiawan. Di samping berbagai bentuk saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi publik ya, apakah juga punya program-program yang sifatnya offline, konvensional, tatap muka? Mungkin ada nggak yang bisa diceritakan bentuk-bentuk komunikasi publiknya? Alhamdulillah ada Bapak. Jadi salah satunya saja bahwa kita ada program namanya Bengkel Kriya Pustaka, yaitu program terkait dengan bagaimana seorang pemustaka itu setelah membaca bisa mempraktikkan apa yang dia baca. Kemudian oleh kegiatan tersebut pemustaka itu diajak untuk benar-benar mempraktikkan. Kita undang mereka secara khusus untuk mempraktekkan apa yang kemudian kita baca bersama-sama menjadi sebuah keterampilan.
Contoh kalau pada saat itu yang kita adakan kegiatan membaca dan praktek adalah tentang memasak, maka pada saat itu juga ada kegiatan offline memasak. Itu salah satu contohnya. Contoh berikutnya adalah bagaimana kemudian perpustakaan ini berkeliling ke masing-masing titik layanan. Kita offline pada saat itu sebelum masa pandemi. Ya, titik-titik layanan apakah itu di SD, SMP, ataupun kemudian di desa. Di samping itu Bapak, pada saat itu kita juga pernah sebelum masa pandemi, kita mengadakan kegiatan bakti sosial, di mana kita mencoba menjangkau daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh kita untuk bisa pada saat tertentu menikmati layanan perpustakaan. Sehingga dengan itu walaupun jauh di sana di Pranten, mereka juga bisa menikmati layanan perpustakaan kami. Demikian Bapak. Kalau menyangkut segmentasi, sekarang ini kan mau tidak mau harus kita akui, kelompok atau segmen milenial kita itu cenderung lebih dominan dibanding kelompok usia yang lain. Ada enggak penjenengan punya program andalan atau strategi yang bisa dipakai untuk sekuat mungkin ya memperoleh respon dari mereka, terutama untuk golongan milenial? Ada enggak di antara program-program atau model komunikasi publiknya? Jadi di samping kita punya perpustakaan konvensional, kita juga punya perpustakaan online. Jadi kita punya e-perpus Batang, di mana masyarakat tentu dalam hal ini yang lebih familiar adalah mereka ya kaum milenial untuk bisa menggunakan perpustakaan kita, walaupun mereka nan jauh di sana masih bisa menggunakan jasa layanan perpustakaan kita. Yang kedua, seiring dengan itu juga kami mencoba untuk mengadakan seiring dengan adanya apakah kondisi pandemi ini, kita tetap mengadakan kegiatan lomba pada saat itu, yaitu lomba mengarang dan puisi yang dilakukan secara online. Sasaran kami adalah usia-usia milenial, tidak hanya Kabupaten Batang, tapi juga se-Jawa Tengah. Alhamdulillah sukses Bapak. Ya, itulah yang saya maksud. Kita memang harus punya target ya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kalangan milenial ini akan menjadi kalangan yang semakin besar porsinya kalau kita bicara tentang representasi masyarakat ya. Tetapi kita juga memang tidak boleh mengabaikan sasaran lain atau segmen lain. Tapi yang kemudian ini terkait dengan katakanlah itu kalau bahasanya Bu Sekda tadi, mengukur kepuasan masyarakat ini. Barangkali Anda punya enggak, Pak Kepala Dinas, alat ukur atau tolok ukur atau bentuk evaluasi di antara program-program, di antara aplikasi-aplikasi yang digunakan, ini kita bisa mengukur seberapa efektif itu, seberapa besar respon, seberapa besar tanggapan masyarakat, sehingga bisa menjadi evaluasi bagi kita. Alhamdulillah, jadi pada saat kita melaksanakan pelayanan, maka di titik layanan tersebut kita sediakan suatu tempat. Kalau di kantor ada kotak kemudian pengaduan, di mana bisa digunakan untuk memberikan komentar tentang bagaimana keadaan kami sebagai institusi pada publik. Di samping itu, ketika kemudian mereka berada di atas karena tempat membacanya di atas, maka di atas juga disediakan komentar mereka tentang bagaimana layanan perpustakaan yang ada di Kabupaten Batang. Kemudian melalui rapat koordinasi terkait dengan layanan keliling yang kami lakukan ke SD maupun ke SMP, kita adakan rapat koordinasi. Melalui rapat koordinasi itu kita mencoba membuka suatu forum tanya jawab dan juga saran kritik dari Bapak Ibu Kepala Sekolah yang menjadi titik layanan kami. Demikian, Pak. Ya, itu mungkin sementara ini bisa dipakai, tapi mungkin PR untuk Pak Kepala Dinas, memang kita harus punya satu model ya untuk menakar atau untuk mengukur kepuasan atau efektivitas dari semua program atau bentuk komunikasi publik yang kita kelola. Ya mungkin harus lebih disistematisir nanti ya. Bagaimana kita mengevaluasi itu semua. Di samping sesungguhnya kita juga perlu menyerap
model apa lagi yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat tadi. Apakah sudah cukup yang dilakukan selama ini, atau mungkin ada aspirasi-aspirasi atau keinginan-keinginan atau harapan baru. Nah, ini saya kira penjaringan juga harus punya mekanisme ya untuk menyerap itu, untuk menangkap itu. Tadi yang kami sampaikan model konvensional yang sudah berjalan sampai hari ini juga seiring dengan pengembangan online kami, maka melalui Google Form kita lakukan juga bagaimana mereka memberikan saran dan masukan melalui website kita yang kita miliki, Pak. Demikian. Ya. Kalau tadi yang informasi yang dikecualikan itu ada berapa ya? Mas Ardi. Data informasi yang dikecualikan sejumlah 12, Pak. Banyak banget ya? Iya. Apa saja? Benar. Dibacakan. Biasanya terkait dengan dokumen keuangan. Oh. Mulai dari dokumen pengadaan barang jasa dan dari penyedia barang dan jasa, kemudian dokumen rapat berdasarkan sifat rapat, laporan keuangan sebelum diaudit, data piutang, gaji dan tunjangan pegawai, rincian harga perkiraan sendiri dan proses pengadaan barang jasa, dokumen penawaran dan proses kontrak pengadaan barang jasa, dokumen sasaran kinerja pegawai, arsip surat dinamik yang menurut sifatnya rahasia, evaluasi organisasi dan tata kerja, hasil pemeriksaan reguler, laporan keuangan tahunan berjalan, dan yang ke-12 adalah laporan pelaksanaan anggaran. Tapi memang Bapak untuk daftar informasi yang disebutkan ini belum melalui uji konsekuensi. Jadi ini masih tahapannya atas kesepakatan kami di internal, belum sampai pada tahapan uji konsekuensi. Ya, ini saya kira penting sekali, ini yang sering diingatkan Bu Sekda tadi ya. Ini harus ditetapkan ini. Ya, jadi tidak cukup hanya kita daftar, kita cantumkan sebagai daftar yang dikecualikan, tapi kita tidak melakukan proses legalitasnya. Ya, jadi nanti harus diuji konsekuensi bersama Diskominfo, ya, Mas Osi. Siap, Bapak. Ya, saya kira disitulah nanti akan diuji konsekuensi yang timbul. Ya. Jadi namanya uji konsekuensi. Untuk sebuah forum untuk menguji konsekuensi apa yang timbul jika sebuah informasi itu kita kecualikan atau kita buka. Ya, jadi kalau dasar-dasarnya kuat, dasar-dasar yang dipakai untuk mengecualikan informasi, ya kita anggap itu perlu dikecualikan. Tapi kalau dasar-dasar hukumnya tidak kuat, ya sebaiknya itu dibuka kepada publik. Sesungguhnya setiap kita membuka informasi publik, itu juga harus selalu kita perhitungkan keterbukaannya sejauh mana. Karena setiap permohonan informasi publik itu juga harus kita tahu alasan penggunaannya. Untuk apa informasi publik itu diminta atau dimohonkan. Ya, jadi ini bisa di lapangan itu prakteknya bisa luas. Meskipun informasi itu kita buka, tetapi juga di situ mungkin ada bagian-bagian tertentu yang bisa kita tutup atau kita kecualikan. Kita blur atau kita blok hitam, ya itu juga bisa. Jadi tidak bersifat mutlak ya. Vulgar. Ya, satu slot atau satu gelondong, ya itu masih bisa di lapangan, masih bisa kita pertimbangkan. Ya, jadi informasi publik dikecualikan itu penting, tetapi legalitasnya, formalitasnya secara yuridis itu harus segera dilakukan melalui uji konsekuensi. Terima kasih. Ya, Iya Bapak. itu catatan-catatan dari kami, Pak Kepala Dinas, Pak Osi. Mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, masuk Dinas Kominfo untuk menginisiasi sebuah uji konsekuensi yang harus dilakukan, karena banyak sekali PPID pembantu yang mungkin sudah punya daftar-daftar informasi yang dinominasikan untuk dikecualikan. Ya. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sos atas masukan-masukannya, termasuk untuk Kominfo juga jadi referensi saya juga ini Pak.
Oke. Berikutnya Bu Sekda, dipersilakan, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Sosiawan, Pak Moderator, dan Pak beserta Pak Rahmat beserta jajaran dari Disperbuska. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya melanjutkan saja tadi yang disampaikan oleh Pak Sosiawan terkait dengan informasi yang dikecualikan. Tadi sudah sampaikan kurang lebih ada 12 ya. Ada 12 informasi yang dikecualikan, yang tidak bisa disampaikan kepada publik secara umum. Tadi sudah sampaikan perlu adanya uji konsekuensi, kemudian ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah selaku PPID pembantu. Ini catatan nanti yang harus ditindaklanjuti ya Pak Rahmat ya. Iya Bu. Menyambung itu kami ingin tahu, misal ada pihak dari luar ingin minta informasi, padahal informasi itu termasuk yang dikecualikan. Nah ini bagaimana cara Pak Rahmat memberikan pemahaman ataupun penjelasan kepada pemohon tersebut. Monggo Pak. Yeah. Alhamdulillah Ibu, dan terima kasih bahwa sampai hari ini tidak begitu banyak mereka yang kemudian menanyakan hal-hal yang terkait dengan yang kami kecualikan, tetapi memang pernah sekali terjadi terkait dengan pelaksanaan DAK tahun 2019 kemarin, terkait dengan pertanggungjawaban dan seterusnya, ya kami sampaikan secara global saja, umum saja, tidak sampai pada poin-poin tertentu yang memang itu tidak bisa kita, atas dasar kesepakatan internal tidak bisa kita sampaikan. Walaupun demikian, mereka yang kemudian menanyakan bisa menerima dan alhamdulillah tidak terjadi permasalahan apapun terkait dengan pertanggungjawaban. Begitu Ibu. Yeah. Memang Disperbuska ini bukan perangkat daerah yang seksi ya, jadinya kan tidak banyak pihak luar yang ingin tahu kedalaman dari kegiatan maupun anggaran dari Disperbuska. Ya tadi catatan tadi mau ditindaklanjuti. Berikutnya Pak Rahmat ini sebagai PPID pembantu ya? Yeah. Atau PPID utama? Pembantu Bu. Pembantu ya Pak. Yeah. Dereng Bu, utamanya dereng Bu. Ya betul. Sebagai PPID pembantu ini, saya ingin tahu apakah Pak Rahmat sebagai PPID pembantu ini berperan aktif atau hanya adminnya saja yang bekerja terkait dengan PPID pembantu ini. Nah, saya ingin tahu peran Pak Rahmat ini sebagai PPID pembantu itu apa sih tugasnya Pak sebagai PPID pembantu? Tugas ataupun tanggung jawab Pak Rahmat. Singkat saja. Terima kasih. Tentu secara teknis ya ada organ yang menangani sejak dari Pak Saik sendiri, kemudian sebagai ketua PPID pembantu dan sekretarisnya berada di Umpek. Nah, kami sebagai kepala PPID tentu terkait dengan itu memantau, memastikan bahwa apa-apa yang mestinya kita sampaikan sudah tersampaikan dengan baik dan memastikan itu harapannya keterbukaan yang kita harapkan bisa terjadi. Hal ini penting karena kita memang harus demikian halnya di-sharing dengan era yang terbuka seperti ini. Tetapi memang dalam hal tadi yang terbatas tadi, ya tetap kita pesankan kepada mereka untuk tetap berhati-hati dan tidak tampilkan karena kita kecualikan. Prinsipnya kami mengikuti dari belakang Ibu, manakala memang dibutuhkan secara lebih banyak, tentu kami hadir banyak lagi. Terima kasih Pak Rahmat. Berikutnya, di masa pandemik ini, apakah ada inovasi dari Disperbuska untuk menyampaikan informasi publik? Artinya secara di masa pandemi, adakah kegiatan khusus untuk melayani atau memberikan informasi kepada publik secara khusus kemudian di masa pandemi ini? Karena biasanya kalau tidak masa pandemi itu kan banyak sekali itu ada siswa, ada masyarakat yang datang ke kantor, pinjam buku, kemudian ada mobil keliling itu dikerumuni oleh siswa, oleh masyarakat. Nah, di masa pandemi ini langkah atau inovasi apa yang dilakukan untuk tetap memberikan informasi pada publik, tapi tetap prokes? Monggo Pak Rahmat. Yang pertama telah kami singgung di awal, kita punya perpustakaan digital e-Perpus Batang yang pada tahun ini akan kita tambah lagi, kita tidak hanya satu, akan menjadi punya perpustakaan digital 2 dan ini sedang proses, artinya bahwa kita juga memikirkan bagaimana kebutuhan digital ini menjadi
kebutuhan pokok bagi para milenial maupun siapa saja di era sekarang ini. Jadi nanti e-Perpus Batang menjadi lebih bervariasi lagi, Ibu. Yang kedua, terkait dengan bagaimana minat baca ataupun kemudian minat mereka berekspresi melalui karangan maupun dengan puisi, kita penuhi mereka melalui ajang lomba menulis puisi dan esai tingkat Jawa Tengah yang telah berjalan beberapa saat yang lalu. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pandemi juga, bahwa bagaimana juga anak-anak SD itu jangkauan digitalnya masih rendah, apalagi mengingat SD, SMP yang ada di Kabupaten Batang juga terpancar jauh 6 di sana yang tidak semuanya bisa terlayani secara digital, secara online. Yang oleh karena itu layanan manual masih tetap kita laksanakan, akan tetapi berbeda dengan ketika kondisi non pandemi, Bu. Ketika pandemi maka tidak terjadi kerumunan. Buku yang kita antarkan ke sana cukup kita titipkan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sana. Yang kemudian oleh Bapak Ibu guru itu dibagikan oleh siswa, sehingga siswa tidak ada kerumunan. Akan tetapi tetap bisa menikmati buku secara offline. Demikian. Jadi ada 3 hal, Ibu. Terima kasih. Tadi inovasi apa? Apa tadi yang sampaikan? Perpus Batang. Perpus Batang. Ini apakah sudah bisa dimanfaatkan secara penuh oleh masyarakat ataupun oleh sekolah, oleh siswa, atau masih proses begitu, Pak? Yang satu, yang lama sudah penuh, Ibu, dan yang satu lagi masih proses. Demikian. Nah, itu ada anggaran khusus nggak dari APBD untuk mendukung kegiatan itu? Ada. Ada ya, Ibu, ada. Ada ya. Terima kasih. Artinya memang anggaran yang sedemikian minimalis di Puspa ini masih memikirkan untuk inovasi yang manfaatnya pasti untuk masyarakat luas ya, untuk siswa, untuk sekolah gitu deh. Karena meskipun kecil dari Disperpuska ini ikut mencerdaskan anak-anak bangsa dengan memberikan informasi lewat buku yang ada dan informasi lewat media dan sebagainya. Ini saya ucapkan terima kasih Pak, ada inovasi seperti itu yang didukung dari anggaran daerah atau APBD. Ya saya kira itu. Kemudian untuk tadi saran dari Pak Sosiawan untuk ada uji konsekuensi, kemudian ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, kemudian ada informasi yang dikecualikan tadi untuk bisa dipahami oleh masyarakat, sehingga tidak terkesan kita itu tertutup. Orang lain ingin tahu informasi dari Disperpuska, tapi Disperpuska tidak menyampaikannya, terkesan itu rahasia. Kalau memang itu rahasia dan memang hanya untuk konsumsi pihak-pihak tertentu saja, sampaikan dengan dasar-dasar aturan ataupun regulasi yang ada. Sehingga jangan sampai ada kesan dari pihak luar bahwa Disperpuska ini tertutup, tidak bisa memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat. Jadi Pak Rahmat. Satu Bu, nun sewu, senyampang kami bisa bertatap muka dengan Ibu. Saya tertarik dengan gelas yang ada di depan meja Ibu itu. Gelas minum Ibu itu. Gelas cangkir. Gelas cangkir. Cangkir itu. Kenapa? Cangkir di depan Ibu itu. Oh ini, oh iya. Khusus ini cangkir khusus. Ukurannya cukup besar Bu, nggih. Oh iya. Anggaran. Coba kalau anggaran Disperpuska sebesar itu kayaknya lebih hebat lagi, Bu. Yang penting untuk anggaran di OPD itu sedikit tapi manfaat, daripada besar tapi malah tidak bisa termanfaatkan oleh masyarakat. Itu yang lebih barokah, sedikit tapi cukup daripada besar tapi muspro, begitu ya. Ini sedingan Pak, cangkir saya ini sedingan, tidak besar, tidak kecil, sesuai kebutuhan. Ini saya jadi bagus, Bu. Ya. Besar dan bermanfaat, Bu. Nah itu pilihannya hanya itu, kecil bermanfaat atau besar muspro. Itu yang pilihannya hanya ada 2. Jangan ambil yang saling menguntungkan, kecil. Jadi saya kira itu Pak Rahmat ya. Tadi peserta yang tadi mengomentari background-nya Pak Sosiawan. Sekarang peserta yang sekarang mengomentari cangkir saya, luar biasa. Itu Pak Moderator cukup dari kami. Terima kasih Bu Sekda, Pak Sosiawan, untuk Dinas Perpustakaan sudah selesai.
Terima kasih Pak Kadis sudah hadir di ruangan ini. Apa yang tadi disampaikan bahwa Ibu panelis mudah-mudahan bisa menjadi referensi Ya, amin. Pak Amin. Kadis untuk perbaikan baik kinerja maupun pelayanan khususnya di bidang PPID sehingga masyarakat merasa betul-betul terlayani dengan baik. Amin. 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 Ya. Saya kira itu, monggo dipersilakan meninggalkan ruang. Pamit. Bu Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu batik Batang atau batik mana itu Pak Rahmat? Batang, Pak. Batik Batang. Katanya Batang Selatan ini, Pak. Iya, iya. Tertarik saya. Tergantung yang pakai. Terima kasih Pak Kadis. Mohon izin masih ada sisa satu dari Sekda yang akan paparan dari bagian Prokopim kalau salah ya. Selaku PPPD pembantu Sekda. Mohon izin untuk persiapan. Sebentar ya Pak. Pak Tatang sini. Pak Sipa. Saya sisa Mas. Ayo. Langsung mulai. Kalau itu ramalan ini kita bukan informasi publik, ramalannya soalnya bisa. Laser itu kan ini tuh laser ada nggak? Mau pakai itu apa enggak? Laser aja Enggak bisa. nggak sakit. Nanti langsung aja saya lanjut dari operator langsung. Kalau kamu bolak balik bisa nanti. Belakang. Mohon izin Pak Sosiawan. Mohon izin Pak Sosiawan dan Bu Sekda. Sudah hadir PPD pembantu Sekretariat Daerah yaitu Pak Tatang Nur Endrina Linda. Peserta terakhir beliau dari sehari-hari sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Pak Tatang, kami sampaikan dulu di layar depan ada Pak Sosiawan, beliau Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di sebelahnya Bu Sekda, Bu Dr. Andalani Dwi Rezeki MM sebagai panelis beliau nanti akan menyampaikan pertanyaan dan sekaligus mungkin juga diskusi. Waktu beliau nanti 10 menitan. Dan Pak Tatang nanti akan paparan 5 menit. Di depan ada layar timer untuk bahan acuan mengatur waktu paparan. Mohon izin Pak Sosiawan, Pak Buset, siap ya, kita persilakan Pak Tatang untuk memberikan paparan waktu 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak Ibu Sekda, Ibu Dr. Andalani Dwi Rezeki Magister Manajemen, dan Bapak Sosiawan selaku Ketua PPID Provinsi, dan juga Bapak Kepala Kominfo, Bapak Ozi Triosi Juniarto, dan kawan-kawan dari Kominfo dan juga dari Sekda. Bapak, kami sampaikan bahwa kami dari PPID Pembantu di Sekretariat Daerah, bahwa di Sekretariat Daerah ini ada organisasinya, ada Sekretariat Daerah, ada 3 asisten dan 9 bagian. Dari 9 bagian ini pada tahun 2020 melaksanakan anggaran sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran sebesar 77.557.712.399 dengan mempunyai sumber daya manusia sebanyak 108 pegawai. Sesuai dengan visi misi Bupati dan dilanjutkan dengan visi misi
sekretariat bahwa visi misi Bupati adalah mewujudkan masyarakat Batang yang energik, agamis, tentram, berdaya saing, dan menuju masyarakat yang sejahtera di tahun 2022 di masa berakhirnya pemimpinan beliau. Kemudian untuk visi di Sekda sendiri mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Yang kedua mewujudkan koordinasi dan penyusunan kebijakan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang partisipatif. Kemudian meningkatkan pembinaan manajemen kelembagaan, ketelaksanaan kepegawaian dan keuangan. Yang kedua meningkatkan pengelolaan aset dan urusan rumah tangga, dan yang terakhir adalah meningkatkan komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan baik pemerintahan maupun di masyarakat. Kemudian komitmen dalam pengembangan pelayanan informasi publik adalah yaitu penyebarluasan produk hukum dan informasi melalui hukum, yaitu melalui website JDIH. Kebetulan JDIH Kabupaten Batang ini di tahun 2021 kemarin dan 2020 bisa berbicara di tingkat provinsi, yaitu sebagai juara 3 di tahun 2021 dan juara 1 di tahun 2020. Kemudian ada aplikasi Sibangun, Simple Bank. Itu sebagai informasi sistem pengendalian pembangunan di Kabupaten Batang. Kemudian aplikasi LPSE sebagai media informasi pengadaan barang dan jasa. Aplikasi e-Sikap sebagai media nama-nama perusahaan yang terdaftar di LPSE. Semua aplikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan informasi secara luas kepada masyarakat. Memberikan informasi secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Sehingga masyarakat sudah tidak bisa bertanya-tanya lagi dengan era digitalisasi ini, masyarakat langsung bisa membuka website yang ada di PPD Pembantu di Sekretariat Daerah Kabupaten Batang. Next. Next. Penyelenggara BPID di Kabupaten Batang yaitu mengagendakan kegiatan badan publik, menyusun SPK dan pembantu, pembentukan struktur dan fungsi kelembagaan BPID pembantu, menetapkan SK terkait BPID pembantu, menyiapkan formulir saran dan kepuasan masyarakat, menyediakan formulir permohonan informasi. Ini yang penting. Di BPID pembantu Sekda itu tidak ada informasi yang dikecualikan, semua bisa disampaikan dengan cara yaitu para yang ingin menerima informasi harus melayangkan surat kepada PPD pembantu. Nanti akan kita proses sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian melayani permohonan informasi. Informasi bisa langsung face to face maupun melalui surat. Datang ke kantor di 9 bagian yang mereka butuhkan bisa kita sampaikan. Yang ke-8, penguatan. Nah, ini adalah salah satu bentuk-bentuk formulir yang bisa masyarakat isi, karena sudah era digitalisasi, bisa online dan bisa kita sampaikan kepada yang menangani di masing-masing bagian. Karena di Sekda ini ada 9 bagian, naik lagi ada 3 asisten sekretaris daerah Kabupaten Batang, dan kebetulan juga Bu Sekda dalam hal ini adalah selaku Badan Publik Pemerintah Kabupaten Batang. Itu Bapak Ibu, terutama Bapak Bu Sekda dan Bapak Susiawan, yang bisa kami sampaikan beberapa hal terkait dengan PPD pembantu di pemerintahan Kabupaten Batang, khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Batang. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas. Waktu tepat 5 menit. Terima kasih Pak Tatang. Demikian Bapak Ibu panelis paparan dari Pak Tatang, Kepala Badan Prokompim Sekda Kabupaten Batang. Berikutnya kami persilakan Ibu Sekda untuk mengawali mungkin hal-hal ada yang perlu diperdalam terkait dengan BPID di Sekda. Waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Pak Susiawan yang saya hormati, Pak Tatang selaku peserta dari BPID Sekretariat Daerah. Tadi sudah dipaparkan secara singkat dan cepat gitu ya. Belum sempat membaca sudah ganti lagi gitu karena memang waktunya yang sangat dibatasi. Saya tertarik dengan paparan atau penjelasan tadi yang sampaikan Pak Tatang terkait dengan informasi yang dikecualikan. Tidak ada ya di PPID? Tidak ada. Tidak ada, Ibu. Tidak ada.
Saya ingin tahu, misalnya ada pihak luar meminta informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban keuangan ataupun pertanggungjawaban APBD di tahun berjalan. Misalnya tahun 2021 ini yang notabene masih berjalan. Artinya pertanggungjawabannya ataupun SPJ-nya ini kan belum selesai disusun dan juga belum diaudit baik internal maupun eksternal begitu. Jadi kan ada yang minta SPJ di tahun berjalan ini, apakah diperbolehkan begitu Pak Tatang? Monggo. Oke, terima kasih Bu. Yang namanya anggaran ini akan dimulai dari saat perencanaan melalui nota keuangan dari pemerintah Kabupaten Batang kepada DPRD untuk bisa dibahas. Di sambutan Ketua Pimpinan DPRD mesti disampaikan kepada yang hadirin dan khalayak umum. Jadi ini kan terbuka dan untuk umum. Itu dari sisi penganggaran, Bu. Kan bisa diekspos. Jadi jumlahnya belanja berapa, kemudian ada aslipa, defisit berapa, itu kan dari induknya aja sudah terbuka. Dibuka dan terbuka untuk umum. Ketika menjadi sebuah SPJ, itu kan ada ketentuannya, Bu. Tetap mereka bisa, asal memenuhi persyaratan yang kita tentukan. Coba di slide yang nomor 6. Jadi sebelumnya ini nih. Ya, yang urut nomor 6. Lanjut lagi, next. Lagi next. Ini Bu, nomor 6. Jadi menyediakan atau menyiapkan formulir permohonan informasi. Jadi informasi ini bersifat general. Baik dari sisi personal, SOTK, uraian tugas, kemudian jenis-jenis informasi yang mereka butuhkan. Bahkan di bidang keuangan pun bisa kita sampaikan. Kenapa? Close. Kenapa Ibu? Karena jangankan SPJ, semua yang menyangkut keuangan itu kan kita unggah, Bu. Kita unggah. Yaitu melalui DPA kita unggah. Belanjanya jelas. Terus mereka kan mengejar ketika sudah diunggah DPA-nya SPJ-nya seperti apa. Tetapi saya sepakat dengan Ibu, bahkan SPJ yang belum diaudit baik oleh terutama dari inspektorat selaku aparat pemeriksa di tingkat kabupaten dan kemudian sampai ke penentuan opini publik dari BPK sebagai pengawas eksternal, itu saya sepakat dengan Ibu. Tetapi pada prinsipnya tidak ada yang dikecualikan, semua bisa diterima dan bisa disiapkan oleh kita kepada masyarakat. Tapi melalui dengan prosedur. Terima kasih, Bu. Ya, saya sepakat seperti itu. Ya, artinya kita memang terbuka semua informasi yang ada pada kita terbuka kepada publik. Ya. Tapi kita juga harus memperhitungkan ataupun mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul dari informasi yang kita sampaikan kepada publik. Sebagai contoh tadi saya sampaikan pertanggungjawaban keuangan ataupun pertanggungjawaban APBD di tahun berjalan. Karena bisa saja menimbulkan miss dari pihak yang membaca pertanggungjawaban kita. Oke, kalau perencanaan penyusunan APBD sampai dengan diterbitkannya DPA itu sudah open. Artinya sudah diketahui oleh siapapun sampai dengan DPA. Kemudian pada saat pelaksanaan, misal ada kegiatan di salah satu bagian, pengadaan barang jasa misalnya ini, pengadaan barang jasa yang terkait dengan konstruksi. Ini masih berjalan, informasi kita sampaikan. Kemudian mereka menemukan hal-hal yang menurut mereka dari pemohon ini ganjil dalam arti kata tidak pas begitu. Padahal ini belum selesai, kegiatan belum selesai, belum ada audit dari inspektorat maupun BPK begitu, sehingga nanti menimbulkan miss bagi pihak luar. Oh ternyata ini besar ya anggarannya 100 juta misalnya, padahal hanya untuk pemeliharaan ini, yang diatur pemeliharaan hanya kamar mandi hanya 100 juta, nah padahal ini belum selesai. Artinya ya untuk berhati-hati gitu ya. Kalau untuk pertanggungjawaban keuangan di tahun berjalan yang belum diaudit itu untuk berhati-hati. Jadi untuk tidak
open 100%. Opennya di bidang-bidang tertentu yang sudah pasti. Penetapan APBD, DPA, silahkan DPA kami seperti ini. Monggo bisa diketahui ya. Tapi untuk pertanggungjawaban SPJ itu kalau masih berjalan belum selesai, mohon untuk hati-hati. Gitu aja dari kami menyampaikan seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini Pak Tatang selaku PPD pembantu yang mengakomodir 9 bagian yang ada di Setda. Ini bagaimana Pak Tatang ini selaku PPID pembantu di Setda untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan dengan bagian-bagian lain yang notabene menjadi satu dari PPID pembantu Setda. Ini monggo komunikasi dan koordinasi bagaimana? Terima kasih Bu untuk pertanyaan yang kedua. Kami sudah melaksanakan koordinasi. Ini kita jujur saja Bu, sebelumnya memang kita susah mendapatkan informasi dari PPD pembantu, terutama yang di bagian. Ternyata dengan kita komunikasi, ternyata dokumen itu bisa terjadi dan bisa diunggah Bu secara cepat. Makanya PPD pembantu Setda ini oleh kawan-kawan yang dari Kominfo ternyata bisa untuk ini meningkatlah begitu kinerjanya sehingga bisa bertatap muka dengan Pak Susiawan ini, ada kesempatan ini ke sana termasuk dengan Ibu, sehingga contoh terkait dengan di pengadaan barang dan jasa itu yang paling banyak Bu mendapatkan perhatian dari masyarakat. Contoh secara lisan dan juga bisa secara telepon menanyakan siapa yang mengelola kegiatan ini. Kemudian akunnya berapa? Kemudian anggarannya berapa? Terus sudah diunggah ke sirup atau belum? Ini yang paling frekuensinya paling banyak di bagian pengadaan barang dan jasa, Ibu. Kemudian sudah ada yang namanya di LPSE, ada ILPSE. Sebenarnya sudah bisa memberikan sebuah informasi kepada masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilelang begitu Ibu. Ada Bu, sudah kalau JDIH sudah terbuka dan sudah ada rumahnya sendiri di websitenya bagian dan juga ada di website Setda. Itu Ibu yang bisa kami jelaskan. Satu lagi Pak Tatang, apakah Pak Tatang ini selaku PD pembantu di Setda sudah ada atau sudah pernah menyusun daftar informasi publik yang ada di Setda di 9 bagian ini? Daftar informasi publik apa saja sih begitu? Sudah. Apa saja jenisnya begitu? Informasi publik kalau yang sudah kami catat Ibu, dan sudah ada datanya, ada beberapa, terutama di Simple Bank, yaitu sistem informasi pengendalian pengguna di Kabupaten Batang. DIDP Pak, DIDP. Informasi publik secara berkala dan sedang serta merta ya Bu, saya lupa ini Bu. Ya. Tadi di paparan sudah ada aja, sudah ada semua aja. Hanya karena kan ini ke Pak Tatang itu mengkoordinasikan 9 bagian ini yang nampaknya kan tidak mudah ya. Sudah banyak tuh daftar informasi untuk Setda itu banyak sekali di museum-museum bagian ada ya. Terima kasih ya. Ya, sudah banyak. Terima kasih. Bu. Terima kasih. Satu lagi masih ada waktu Pak Auzi? 40 detik. 40 detik. Singkat saja, ada enggak inovasi dari Setda ini terkait dengan keterbukaan informasi, ada enggak? Khususnya dari Prokompi mungkin, Kalau kami Bu, informasi yang ingin kami sampaikan ya ini inovasinya tetap sudah ada di masing-masing bagian, tetapi meningkatkan kinerja itu dengan serta cepat dan akurat menampilkan sebuah data biar agar masyarakat itu cepat untuk bisa mengakses data itu. Secara umum baik online maupun secara offline begitu. Ya, bagus. Terima kasih Pak Tatang selaku PPID pembantu di Setda ini banyak membantu saya untuk tugas sehari-hari. Terima kasih Pak Tatang. Cukup Pak Osi. Terima kasih Bu Sekda. Terima kasih Bu Sekda. Berikutnya Pak Susiawan dipersilakan. Terima kasih Pak Osi. Ya, yang pertama
Pak Tatang, saya secara pribadi dan kelembagaan mengapresiasi ya. Karena saya melihat ada komitmen, ada spirit untuk melakukan keterbukaan informasi. Di PPID Pembantu yang saat ini diampu oleh Pak Tatang ada di situ, ya. Jadi Prokompim, betul ya? Ya, betul. Ya, saya sekali lagi mengapresiasi ada spirit keterbukaannya itu. Ya, jadi tidak ada informasi yang dikecualikan, itu bukan berarti semua terbuka secara telanjang. Ya, apresiasi saya terkait dengan spirit itu, terkait dengan etos, terkait dengan visi keterbukaan. Meskipun nanti secara internal harus punya semacam SOP atau mekanisme ketika ada pemohon informasi yang meminta informasi padahal itu belum bisa kita berikan. Ya. Tapi tidak masalah. Ya. Mungkin secara internal nanti punya SOP sendiri. Ya, tetapi prinsip untuk membuka informasi seluas-luasnya itu saya mengapresiasi. Ya. Prinsip untuk menyampaikan bahwa informasi yang kita kuasai, kita miliki, kita dokumentasikan, kita produksi itu pada dasarnya, pada prinsipnya adalah terbuka. Nah, itu yang saya apresiasi di situ. Ya. Sekali lagi meskipun nanti secara internal ada mekanisme lain atau sistem lain, ada SOP yang mengatur ketika ada pemohon informasi yang meminta informasi yang belum bisa kita berikan. Itu tidak masalah. Jadi secara prinsip saya mengapresiasi itu. Kemudian yang kedua, tadi yang disampaikan Bu Sekda itu juga benar. Jadi karena penjenengan mengkoordinasikan ya bagian-bagian lain atau sub-sub bagian lain yang ada di Sekda ini, dan itu cukup banyak. Ya, ini memang harus betul-betul ditingkatkan aspek koordinasinya. Ya, oleh karena itu ini wajib hukumnya ya website yang ada di Sekda ya itu harus ada DIK-nya. DIP maksud saya. Ya, daftar informasi publiknya harus ada di situ. Ya, setiap website badan publik itu harus memuat daftar informasi publik yang dimiliki. Ya, jadi saya ini sekaligus mengingatkan kita semua ya. Jadi website badan publik itu harus memuat ya daftar informasi publik atau DIP. Ya, jadi jenis-jenis informasi apa saja yang ada di badan publik tersebut. Ya, ini sama juga kalau kita mau masuk ke rumah makan, kalau ada tidak ada daftar menunya kan jenengan juga akan bingung ini mau pesan apa atau yang tersedia ini menunya apa, kan bingung. Ya, ini analoginya sama seperti publik. Kalau kita membuka websitenya kok tidak ada daftar informasi publiknya kan juga ini tidak memudahkan namanya. Ya, padahal prinsip pelayanan badan publik ya. Sekali lagi informasi publik itu harus dapat diperoleh dengan cara yang mudah, selain cepat dulu ya. Harus cepat, harus mudah dengan biaya yang serendah-rendahnya atau mungkin tanpa biaya ya, dengan ongkos yang murah dan cara yang sederhana atau cara yang mudah. Ya, antara lain maka setiap badan publik itu di websitenya harus memuat daftar informasi publik. Ya, apalagi kalau di dalam badan publik itu menaungi atau mengkoordinasikan ya bagian-bagian yang sangat banyak atau sangat luas lingkupnya. Jadi ini penting sekali. Ada beberapa hal yang mungkin
saya ingin juga mengelaborasi ini Pak Tatang ya, untuk hibah bansos dan bantuan keuangan. Ini bisa enggak disampaikan pada kami? Bagaimana Anda mengelola ini, bagaimana Anda merespon tanggapan publik atau aspirasi publik terkait dengan hibah bansos dan bantuan sosial, bantuan keuangan. Terima kasih Bapak Susiawan Ya, atas silakan. apresiasinya, atas petunjuknya. Mudah-mudahan akan segera kami laksanakan Bapak. Yang kedua terkait dengan hibah bansos, yaitu sebuah aplikasi yang isinya adalah tata cara pelaksanaan penyerahan atau penyampaian bansos, Pak. Jadi ada bantuan sosial dan ada hibah. Kalau bansos biasanya langsung kepada pemerintahan desa, kalau hibah biasanya banyak juga ada kepada pemerintahan desa. Itu ada elektronik hibah bansos. Dan mereka yang mengaplikasikan hibah bansos itu ada beberapa OPD, Bapak, tergantung daripada jenis hibah atau bansos yang disampaikan. Kalau di Dispermades itu BanQ kepada pemerintahan desa. Ya, saya potong sedikit, Nun Sewu, dengan aplikasi yang dimiliki ya oleh Prokompin ini, itu sekedar informasi-informasi atau mekanismenya atau sejauh mana? Sementara ini yang banyak, yang sering yang bisa menggunakan oleh aplikasi publik itu. Kalau saya masuk di aplikasi ini. Mohon diulang, Bapak. Kalau saya masuk di aplikasi bansos dan bantuan keuangan ini, yang saya peroleh apa? Informasi apa? Yang pertama daftar penerima, kemudian jumlah yang akan disampaikan dan dibantukan, kemudian juga ada tata cara mekanisme tata cara untuk memperoleh bansos itu, Bapak. Misalkan bagian kesra, misalkan ada bantuan ke Madin, bantuan musola, masjid, kemudian by name, by address, kemudian nominalnya berapa, itu langsung bisa diketahui, Bapak. Karena di sana sudah ada SK Bupatinya, penetapan penerima calon, SK penetapan calon penerima. Kemudian juga ada by name, by address-nya, kemudian nominalnya berapa. Seperti itu, Bapak. Sehingga ketika dulu katanya saya dapat, ternyata di hibah bansos diketahui bahwa kami tidak dapat, tapi akan dapat pada tahun berikutnya. Seperti itu, Bapak. Sekilas seperti itu penjelasannya. Ya. Kalau aplikasi Sibangun? Sibangun. Enggak, Pak. Ngerpek, Pak. Ya, enggak apa-apa. Oh, Sibangun ini sebuah aplikasi sebagai media informasi pengendalian bangunan di Kabupaten Batang. Ini yang mengelola adalah bagian pengendalian dan pembangunan, Bapak. Ya. Bagian pengendalian dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang. Kalau saya masuk di aplikasi itu, informasi-informasi penting yang saya dapatkan apa? Ini, Bapak, progres, Bapak, progres pelaksanaan kegiatan. Biasanya sudah ada time schedule-nya, pekerjaan sudah dilelang misalkan di pertengahan tahun, kemudian pelaksanaan di Juli, kemudian misalkan 120 hari masa kerja, sekian. Ternyata ketika dilihat kok pekerjaannya belum sampai kepada sesuai dengan harapan. Dan ini dengan Simpel Bank ini ketahuan secara administrasi bahwa pekerjaan ini ternyata belum sesuai dengan waktu atau jadwal waktu yang telah ditentukan. Sehingga kami bisa menegur, kami bisa mengingatkan kepada pelaksana untuk segera menyelesaikan pekerjaannya itu, biar tidak menumpuk di tahun akhir anggaran. Termasuk juga keuntungannya adalah untuk pemaksimalan penyerapan anggaran, Bapak. Karena salah satu kinerja pemerintahan daerah diukur daripada mampu dan tidaknya penyerapan anggaran secara maksimal. Demikian, Pak. Ya, secara teori ya. Jadi masyarakat sesungguhnya dengan aplikasi ini juga bisa melakukan kontrol. Siap.
Ya. Jadi masyarakat bisa tahu progresnya, masyarakat bisa tahu perkembangannya dan seterusnya. Ini kanalisasinya seperti apa kalau masyarakat ingin merespon lagi? Misalnya ini, wah ternyata lambat sekali capaiannya. Di samping melalui Simpel Bank, Bapak Bupati, Bapak Bu Sekda, secara reguler mengadakan rapat namanya Rakorpok. Jadi rapat koordinasi pengendalian kegiatan, Bapak. Di sana secara manual akan ketahuan masing-masing OPD yang mempunyai kegiatan. Kalau ini secara general, Pak, tidak per unit kegiatan. Kalau di Simpel Bank itu sampai ke rincian kegiatan. Enggak, maksudnya begini. Kalau saya membuka, ini saya masyarakat, Pak, membuka aplikasi ini. Kok saya melihat, wah ini kok proyek ini tidak sesuai target atau waktunya kok tidak tercapai atau kok lambat sekali. Itu saya menyalurkan kontrol saya atau aspirasi saya untuk meminta supaya ini dipercepat misalnya, itu kanalisasinya lewat mana saya? Nah ini, kanalnya ada di yang terakhir, Pak. Jadi lembar permohonan informasi di yang terakhir, Pak. Bisa di slide yang terakhir disajikan. Nah, ada formulir, Bapak. Artinya terpisah dari aplikasi tadi ya? Dari aplikasi juga ada, melalui ini juga ada, Bapak. Dari aplikasi juga bisa. Coba aplikasinya ada, Mas. Simpel Bank. Coba bisa dibantu biar Bapak Susiawan Pirsa aja. Login, Bapak harus login. Harus login dulu, Bapak. Iya. Si bangun. Kami harus mendatangkan ini, Pak, yang menangani di aplikasi ini di bagian Dalbang. Mohon izin. Bisa nggak dijelaskan di aplikasi itu, bisa nggak saya sebagai masyarakat melihat Iya, Pak. ada sesuatu yang tidak beres, saya pengen komen, saya ingin lakukan. Tadi sudah tadi, Mas. Nah, ini sebagian, Bapak, yang bisa kita nikmati daripada aplikasi Simpel Bank ini secara total. Misalnya di DPA belanja langsung berapa, kemudian persentase penyerapan anggaran di triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 sampai dengan triwulan 4, sampai dengan lokasi jenis pekerjaannya di mana. Kemudian konstruksinya Kartu Mas Dwi yang akses masyarakat aja, ketika nggak ada yang akses masyarakat. Itu, Pak, ini Bapak yang sekelumit dan coba kita kembangkan lagi. Ada kanalnya ya, Bu. Kan nggak ada menu. Mana nggak ada? Ini sebaran lokasi. Nggak ada kita, Mbak. Nek Simpel Bank lebih pada informatif. Mungkin harusnya login dulu mungkin, Pak, atau gimana? Nanti Pak Susiawan. Ya, barangkali ini masukan saja. Siap, Bapak. Tolong dipikirkan bagaimana kalau masyarakat ingin merespon ya terhadap informasi yang kita sampaikan, kira-kira di mana atau dengan model seperti apa. Apakah kanal tersendiri ataukah di situ misalnya disediakan untuk komen sebagai bentuk respon publik ya. Itu juga ada lapor informasi yang kita sampaikan. Kan enggak langsung.
kebutuhan umum. Ya, umum masyarakat. Nggih. Nanti ada konten mana? Ada kan lapor, bisa berbagai hal kan lapor buk itu. Ya, monggo, nggak apa-apa kalau memang harus dikanalisasi di lapor book atau ada aplikasi lain atau medsos tertentu, ya. Kita juga ada itu sih Pak, aplikasi dan juga medsos, aplikasi dan WhatsApp, lapor book yang temanya macam-macam, bisa pembangunan, bisa sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Ya, artinya diefektifkan di situ, enggak masalah. Ya. Salurannya ada pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat. Saluran bagi publik untuk menyampaikan apapun ya. Ya. Siapa? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sosiawan, Bu Sekda dari Prokompim. Selesai. Pak Tatang, waktu sudah habis. Monggo berpamitan dengan beliau. Terima kasih Bapak Susiawan atas bimbingan dan petunjuknya dan sarannya, juga apresiasinya Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sarankan, Bapak berikan petunjuk, nanti akan kami terapkan di Batang, dan juga kepada Ibu Sekretaris Daerah selaku Badan Publik yang telah memberikan kepada kami PPD Pembantu Sekretaris Daerah untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan keterbukaan informasi publik di PPD Pembantu. Cuman tadi saran dari Pak Susiawan harus ada daftar informasi publik yang harus kita siapkan. Nanti kita siapkan, Bu. Terima kasih, Bu. Apabila penyampaian kami ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Tatang. Semoga saran masukan dari Bapak Ibu panelis juga bisa meningkatkan kinerja dan perbaikan ke depan, khususnya di dalam PPD keterbukaan informasi publik ini. Terima kasih Pak Tatang sudah bisa meninggalkan tempat acara. Monggo mau transit dulu juga bisa. Terima kasih. Datang juga. Pak Sosiawan dan Bu Sekda, dengan berakhirnya bagian Prokompim, maka berakhir sudah acara kita di pagi hari ini yang sudah kita mulai sejak tanggal 9 kemarin. 9 ada 9 desa, kemudian Jumat kemarin, Kamis dan Jumat kemarin ada 10 PD. Ada saran masukan untuk kami, Bu Sekda dan Pak Sosiawan? Persilakan. Bu Sekda atau saya dulu? Monggo dua-duanya. Sosiawan dulu. Monggo Pak Sos. Ya, saya yang pertama tentu secara pribadi dan atas nama Komisi Informasi mengucapkan terima kasih ya. Jadi kegiatan semacam ini sangat penting dan sangat perlu untuk dilakukan oleh PPID utama dimanapun. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh PPID utama Kabupaten Batang ini bisa juga menjadi contoh atau bisa menjadi model bagi PPID utama di kabupaten-kabupaten atau kota yang lain di seluruh Jawa Tengah. Ya, karena inilah salah satu cara bagi kita untuk mendorong, ya, untuk mengaktifkan. Kalau tadi Bu Sekda selalu mendorong agar PPID Pembantu ini bersikap proaktif, ya memang salah satu caranya dengan melakukan monef atau melakukan uji publik, ya, pemeringkatan di setiap PPID utama kabupaten atau kota. Jadi ini salah satu cara saja. Ya, tapi yang perlu dilakukan memang harus mengkoordinasikan seluruh PPID Pembantu ini penting, ya, supaya mereka proaktif, supaya mereka peduli bagaimana membangun, ya, informasi publik yang dikoordinasikan oleh PPID utama, ya, di Kabupaten Batang.
Ya, ini salah satu cara saja supaya mereka peduli, mereka aware, mereka sadar akan tugas dan tanggung jawabnya ya sebagai PPID pembantu. Ini sangat penting Pak Osi, Bu Sekda. Ya, mudah-mudahan ada forum-forum lain yang bisa dipakai untuk meningkatkan sinergitas, untuk meningkatkan kepedulian para PPID pembantu ini ya dalam bersama-sama membangun ya, keterbukaan informasi di seluruh badan publik di lingkungan Pemkab Batang. Yang kedua, catatan saya ini memang secara periodik tolong diagendakan uji konsekuensi ya, Pak Osi. Ya, siap, Pak. Yang harus dilakukan dikoordinasi oleh PPID utama. Ya, jadi misalnya setiap tahun itu ada agenda Uji konsekuensi itu ya. Jadi nanti Yang masing-masing dikecualikan. ya untuk masing-masing PPID pembantu ya menginventarisir jenis-jenis informasi apa saja yang nanti akan dikecualikan ya. Jadi ini menjadi agenda rutin. Siap. Ya. Bagaimana kalau jenis informasinya sama? Masa setiap tahun diuji? Ya, tidak masalah, Pak. Jadi Refresh saja. Itu masih daftar informasinya yang dikecualikan sama juga tidak masalah. Ya. Tapi tetap ada forum untuk mengevaluasi lagi, untuk mereview lagi. Apakah ada jenis-jenis informasi yang masih perlu dikecualikan? Atau mungkin yang kemarin kita kecualikan mungkin bisa dibuka. Ya. Ya, jadi itu setiap Dinamis, tahun kita ya. review, kita evaluasi lagi lewat forum uji konsekuensi yang diinisiasi oleh PPID utama kabupaten. Ya, jadi ini penting sekali. Yang lain barangkali secara teknis ya, mungkin waktu 5 menit untuk mereka paparan agak kurang ya. Ya. Saya juga seperti itu, Pak. Ya. Ya. Jadi minimal ya 7 menit, syukur bisa 10 menit ya, sehingga kita bisa memperoleh gambaran yang lebih utuh bagaimana mereka melakukan presentasi terhadap tata kelola keterbukaan informasi publiknya. Ya, siap. Barangkali itu saja catatan-catatan kecil saya. Ya. Saya sekali lagi mengapresiasi kegiatan ini Pak Osi dan Bu Sekda. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sosiawan atas saran masukannya untuk referensi kami. Mungkin tadi juga selama acara ada indeks kepuasan masyarakat. Insya Allah ke depan nanti kita kolaborasi dengan bagian organisasi yang kebetulan juga menangani kepuasan masyarakat ya. Bu Sekda respon publik ya. Ya, untuk mengetahui respon publiknya. Bu Sekda ada yang mau sampaikan. Matur nuwun sekali Pak Sosiawan, ini selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang sudah meluangkan waktu selama 3 hari untuk memberikan penilaian terhadap uji publik PPID pembantu di Kabupaten Batang. Terima kasih juga atas arahan-arahan yang disampaikan oleh Pak Sosiawan kepada teman-teman khususnya di PPID pembantu ini sangat bermanfaat bagi kami, Pak. Arahan, saran, masukan ini memang ternyata setelah ada saran masukan kita jadi introspeksi, ternyata masih banyak kekurangan yang harus segera kita benahi, yang harus segera kita lanjuti khususnya pada PPID pembantu, termasuk ada uji konsekuensi untuk informasi-informasi yang dikecualikan. Ini wajib sebetulnya, wajib. Berarti nanti dari Mas Ozi selaku PPID utama untuk memberikan pendampingan kepada semua PPID pembantu. Apa sih informasi yang dikecualikan, dasarnya apa, konsekuensinya apa, ini untuk segera setelah acara uji publik ini, para PPID pembantu ini untuk didampingi menyusun uji konsekuensi sehingga jelas masing-masing OPD selaku PPID pembantu itu informasi yang boleh dibuka ataupun boleh diberikan kepada publik, mana yang
tidak boleh atau dikecualikan karena mengandung konsekuensi atau risiko-risiko tertentu. Ini harus jelas sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi dengan para pihak yang meminta informasi kepada kita, tapi kita tidak bisa menyampaikannya. Kalau sudah ada uji konsekuensi, sudah ada keputusan dari masing-masing PPD pembantu, ini kita enak memberikan kepada pihak luar yang meminta pada kita. Itu ya Mas Ozi. Terima kasih Pak Sosiawan dan kami juga mohon maaf Pak manakala ada kekurangan ataupun kesalahan kami dalam melaksanakan uji publik ini, khususnya kepada Pak Sosiawan. Jika untuk Mas Ozi, apresiasi untuk pelaksanaan uji publik ini, dan saya berharap mungkin PPID pembantunya tidak hanya dinas ini saja, sehingga yang memahami ataupun yang melaksanakan hanya PPID pembantu tertentu saja. Mungkin semua OPD diberikan pendampingan khusus, karena ternyata PPID ini bukan hal yang ringan yang harus diketahui dan dipahami dan dilaksanakan oleh semua OPD sebagai PPID pembantu. Ini memang dari tahun ke tahun 10 besar ini sebagian besar itu ya yang mengikuti setiap tahun. Nah, sementara PPID pembantu yang lain yang tidak masuk 10 besar mungkin mengabaikan adanya tugas dan tanggung jawab sebagai PPID pembantu. Nah, ini tugas dari PPD utama dari Dinas Kominfo untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan pendampingan kepada PPID pembantu semuanya saja. Itu saya kira itu dari kami. Terima kasih sekaligus mohon maaf barangkali ada kekurangan dan ketidaknyamanan atas penyelenggaraan uji publik ini. Ngaten Bapak Sosiawan, Mas Ozi, monggo lanjut. Ya, terima kasih Bu Sekda. Sedikit, Pak Ozi. Ya, silakan Pak. Bu Sekda, saya mengapresiasi ya bagaimana atensi dari Bu Sekda terhadap PPD utama ini. Memang ini menjadi sangat penting ya bagi kita untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik khususnya di Pemkab Batang. Saya hanya titip mohon terus Bu Sekda memberikan perhatian kepada PPD utama ini. Siap. Yang kedua, saya juga titip ini untuk pemerintahan desa ini mulai tahun depan kami akan lebih konsentrasikan. Ini meskipun tadi Pak Ozi juga bercerita masih ada bagian-bagian tertentu yang infrastruktur pemancarnya belum baik, ya internetnya belum baik, tapi karena 50% lebih sudah memiliki website, internet sudah jalan, maka pemerintahan desa ini Nyontulung juga nanti digarap. Kami juga nanti akan punya program untuk menyentuh sosialisasi, untuk menyentuh edukasi terhadap pemerintahan desa ini di bidang keterbukaan informasi publik. Terus untuk tahun depan ini kami agak konsentrasi karena tempat lain ini juga sangat penting. Ya, dengan dana desa yang mereka miliki ini ternyata mereka juga jadi target-target kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu. Atas nama keterbukaan informasi, atas nama Undang-Undang 14 tahun 2008 ini seringkali kepala desa, perangkat desa ini diteror, diancam dan seterusnya. Nah, ini mereka harus kita edukasi. Ya, kita sosialisasikan. Jadi tidak perlu takut untuk menghadapi ancaman-ancaman atas nama. Ya, mengatasnamakan, ya betul Bapak. Gunakan undang-undang keterbukaan informasi meneror masyarakat. Betul Pak, banyak sekali desa yang. Nah ini tolong titip ini menjadi perhatian juga untuk tahun depan ini kami akan sosialisasikan lebih masif lagi ke pemerintahan desa. Matur nuwun Pak. Ya, sedikit lagi Pak Yosi. Pak Ozi, 10 besar ini apapun mereka sudah termasuk badan-badan publik yang memiliki standar. Ya. Jadi tolong ini diapresiasi karena penentuan rankingnya ini nyaris mereka itu hampir sama ya. Jadi 10 ini sudah menurut saya sudah merupakan pemenang. Ya. Yang semua harus kita apresiasi. Ya, sebagai bentuk motivasi kita supaya mereka bisa terus mempertahankan, bisa menjadi contoh bagi OPD-OPD atau perangkat daerah yang lain. Ngaten Bu Sekda, Pak Ozi, Siap.
Ya, secara pribadi kami selalu siap ya, karena sering ditelepon Bu Puji, Pak Osi. Nggak masalah J. Setiap saat kami terbuka, setiap saat kami dengan sukarela untuk bisa diajak berdiskusi mengenai hal-hal yang menyangkut tata kelola keterbukaan informasi publik. Siap, matur nuwun Pak. Nggih, matur nuwun nggih. Ya Mas Osi ya ditindaklanjuti nanti memang kita fokus ke desa. Dengan adanya dana desa, kemudian bantuan keuangan yang ke desa banyak sekali, ini memang riskan pihak luar untuk masuk ke desa meminta informasi terkait kegiatan, anggaran dan sebagainya. Ini banyak sekali sehingga desa merasa tidak nyaman dengan banyaknya permintaan informasi yang terkesan mencari-cari begitu, sehingga nanti dengan adanya sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah ini nanti bisa memberikan bekal bagi kepala desa dan perangkatnya untuk dalam rangka menghadapi permintaan informasi dari luar. Nah, ini yang tolong Mas Osi untuk bisa memfasilitasi kegiatan ini. Mungkin di awal tahun depan ya sebelum banyak kegiatan nanti kita lakukan sosialisasi itu. Nggih, matur nuwun Pak Sosiawan, matur nuwun. Pak Dirban kepala desanya mohon kalau ada diaktifkan lagi, dikoordinasikan lagi ini Pak. Siap. Itu penting sekali Pak Dirban kepala desanya kita libatkan. Terima kasih. Closing statement. Terima kasih Bu Sekda, Pak Sosiawan. Sami-sami. Menemani kami. Sudah selalu sehat selalu. Amin. Mohon maaf selaku panitia, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan dan mohon izin karena saya juga lagi flu. Sudah baik. Saran masukan kita tampung semua, Bu Sekda mohon izin juga nanti secepatnya sudah kita kita rencanakan. Mungkin karena situasi seperti ini kita masih daring. Mungkin kita kumpulkan desa dalam satu kecamatan. Kalau dulu seperti ex-Kawedanan ya, kita jangka ke ex-Kawedanan kita kumpulkan dalam satu kecamatan. Kita sosialisasi mungkin narasumber dari KI juga untuk lebih mereka lebih terbuka. Saya kira itu, Ibu. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Satu tutup, bila topik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk live dari forum.